Ada apa ini? Kok semua pada nunduk ini ada apa? Silahkan duduk itu, mbak-mbak, emas-emas. Lagi galau mendunia. Kenapa nunduk-nunduk? Soalnya banyak yang dunia ini penuh tipu-tipu. Oh, sering ketipu. Memang dunia ini... Penuh tipu-tipu. Oh bukan ya? Oh bukan. Salah Bin. Kok kita jadi karaoke di sini? Sudah, silakan duduk. Oke. Ya, karena Terima kita kasih, Mbak Rita. daripada kita karaoke sore hari ini, kita akan mencoba belajar supaya kita tidak tertipu dengan satu tema yang kita angkat karena sore hari ini adalah jamnya belajar hukum bersama Fakultas Hukum dari Universitas Gadjah Mada di Pro Justisia TVRI Yogyakarta. Ayo semangat, semangat, semangat karena kita akan belajar hukum karena ini akan berkaitan dengan kita. Dengan tema sore hari ini agak panjang, kita pelan-pelan ya pemirsa. Peningkatan kesadaran hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual bagi UMKM. Karena Yogyakarta ini banyak sekali UMKM-nya, salah satunya mungkin Anda yang pemula ataupun sudah expert ya. Kemudian strategi pemanfaatan HKI. Memang banyak sekali sengketanya sebagai aset ekonomi dan daya saing bersama narasumber kita yang sore hari ini sudah hadir bersama kita. Nanti kita bahas satu-satu, kita akan panggil satu persatu. Selamat sore, saya panggil yang pertama adalah Ibu Evi Setiawati Handayani SHMH. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Selamat sore, kita beri aplaus. Beliau adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Panjang sekali. Silakan duduk di kursi kedua Ibu, nanti bersama saya. Yang kedua kita panggil, beliau ini juga panjang sekali. Kita perkenalkan. Ibu Dina W. Karyodimejo SH LMM PhD. Selamat sore Ibu Dina. Ya kita salaman dulu Ibu. Beliau adalah dosen lektor kepala pada Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan peneliti Psikot FHUGM. Selamat sore. Silakan Ibu. Jumeneng di sebelahnya Ibu Evi. Berikutnya the one and only, biasanya jagoan itu terakhir sendiri. Karena beliau cowok sendiri. Beliau adalah Profesor M. Hawin SHLM PhD. Selamat sore Pak Hawin. Ya, selamat sore Pak Hawin. Silakan duduk. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Oke, langsung saja kita membahas tentang HKI. Saya mulai dari Prof dulu. Prof, hak kekayaan intelektual. Kita akan samakan sinergi dulu. Persepsi saya, pemirsa dengan Prof. Apa itu hak kekayaan intelektual? Yaitu hak yang muncul karena kreativitas manusia. Hanya itu saja? Ya misalnya kalau ada mahasiswa menulis skripsi, maka muncullah hak cipta. Artinya dia punya hak untuk menerbitkan, kemudian punya hak untuk menjual dan menggugat orang lain yang membajak. Baik, harus murni, persis atau bagaimana? Ya, artinya kalau ada orang misalnya meniru tulisannya tanpa izin, dia bisa gugat. Gitu. Atau mengcopy bukunya kemudian dijual tanpa izin, bisa gugat. Iya, iya. Itu sebenarnya menguntungkan kita atau tidak? Menguntungkan yang punya. Menguntungkan yang punya. Ya, ya baik. Ya. Saya ke Bu Dina, karena kini ada kaitannya dengan UMKM tadi. Kalau tadi kreativitas tentang karya ya. Kalau UMKM harus kita punya hak cipta? Harus. Karena? Ada beberapa alasan. Yang pertama itu merupakan perlindungan hukum. Jadi untuk mengamankan kreativitas dan juga hasil olah pikir atau apa yang intelektualitas dari UMKM itu sendiri. Kan nanti ada misalnya hak cipta, merek, paten atau mungkin desain industri ya. Bisa juga UMKM itu mungkin punya rahasia dagang ya. Jadi banyak yang bisa dilindungi dengan hukum atau dengan hak kekayaan intelektual. Terus selain itu bisa juga ini memberikan nilai tambah. Ya. Terus kalau misalnya UMKM itu memiliki merek gitu ya. Ini pasti lebih menarik dong bagi masyarakat, ya kan? Terus juga masyarakat akan lebih mudah untuk
mengingat mungkin ya, oh produknya itu UMKM ini gitu kan. Dan udah dikenal di masyarakat, nanti memiliki reputasi ya. Terus nanti apalagi kalau produk itu nanti diekspor atau dijual ke luar negeri, maka hal itu akan menambah juga atau memberikan nilai tambah bagi produk atau hasil dari UMKM itu. Baik, kalau Bu Evi, DJKI sendiri melihat bahwa kalau di Jogja ini perkembangannya bagaimana? Apakah mereka semua sadar atau masih setengah sadar? Baik, beragam ya Mbak. Kalau tapi memang karena Jogja ini istimewa, banyak juga pelaku-pelaku usaha gitu yang memang aktif untuk sudah aware ya Bapak Ibu untuk mendaftarkan mereknya gitu. Kalau kita lihat dari data memang menunjukkan peningkatan khususnya terkait dengan merek ya. Dari tahun 2023 sampai 2024 ini untuk merek bagi yang didaftarkan oleh UMKM ini meningkat dari 800-an menjadi 900-an sekarang. Dan 2025 ini progresnya untuk merek itu ada di urutan kedua setelah Cipta gitu. Yang pendaftarnya antusias. Seperti itu. Merek setelah Cipta. Prof, ini ada saya masih kurang paham merek setelah Cipta ini boleh dikategorikan bagaimana sih Prof ini sebenarnya kayak ini? Jadi HKI itu ada 2 kategori besar. Pertama hak cipta. Ya. Tadi contohnya tadi ya, skripsi, tesis, jurnal, kemudian lagu-lagu musik itu hak cipta. Kemudian yang kedua hak milik industri, misalnya merek tadi yang disebut oleh Bu Dina dan Bu Evi. Kemudian paten, misalnya ada invensi bidang obat-obatan itu paten. Kemudian desain industri, misalnya desain mobil dan seterusnya. Ya. Kemudian indikasi geografis, misalnya Kopi Toraja. Ya. Kemudian rahasia dagang seperti misalnya ayam bobrek itu bagaimana cara memasaknya itu rahasia. Dan seterusnya. Ya. Gitu, berarti ada 2 kategori besar itu. Ya. Lantas kita sejauh mana kalau kita mau buat usaha nih Prof, atau kita berangan-angan menjadi wirausaha, apakah kita harus mulai dulu baru memikirkan hak kekayaan itu atau kita buat dulu bagaimana? Ya misalnya UMKM menciptakan resep makanan ya. Ya. Nah, misalnya tadi bebek goreng Pak Slamet. Nah, itu rahasia dagang. Itu dirahasiakan sebaiknya. Ya. Kemudian dia harus membuat perjanjian dengan pihak yang lain, misalnya penerima lisensi untuk merahasiakan. Baik. Kemudian dia mendaftarkan mereknya. Bebek goreng Pak Slamet. Baik. Misalnya, Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Namun pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan mengikuti pariwara berikut ini. Sajak Sebatang Lisong, karya W.S. Rendra. Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan, waktu yang berserang menunggumu pulang kembali mengulang kenangan. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat-jidat para penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan. Sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. Dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya. Di bawah iklan berlampu neon, berjuta-juta harapan ibu dan bapak
menjadi gebalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Bagaikan sungai yang berjalan, bertemu di laut yang sama. Begitupun juga kita manusia, ada pisah dan bertemuan. Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode. Tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan nyata. Inilah sajaku, pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Waktu yang berselang menunggumu pulang, begitu kembali kenangan. Begitupun juga kita manusia, ada pisah dan pertemuan. Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro Justisia. Yuk kita akan bahas bagaimanakah kelanjutannya perbincangan menarik kita tentang hak kekayaan intelektual. Bu Dina, temuan apa UMKM kita saat ini tentang hak kekayaan intelektual ini? Apakah mereka merasa bahwa alah nggak usah lah atau gini-gini aja udah aman gitu? Bagaimana? Menurut yang saya amati ya, Ya. dan juga banyak UMKM yang mungkin melakukan konsultasi begitu dengan Fakultas Hukum UGM, memang banyak di antara mereka yang masih merasa bahwa tidak perlu gitu ya, tidak perlu. Karena ya sudahlah seperti ini saja cukup dan mungkin belum mengetahui manfaat atau apa sih nilai positif dari memiliki kekayaan intelektual. Tapi tadi kan di muka sudah dijelaskan juga ya oleh Bapak Ibu bahwa memiliki kekayaan intelektual itu memiliki nilai-nilai yang positif. Ya, ya, ya. Ya, sebenarnya UMKM di sini mungkin memang harus melihat ke depan ya di masa depan dan juga mungkin belajar dari UMKM di negara-negara yang lain ya bisa seperti itu. Kalau sudah memiliki hak kekayaan intelektual selain mendapat perlindungan hukum itu juga akan menambah kepercayaan diri dari UMKM. Ya, ya. Ya. Bu Dina, biasanya kebanyakan masyarakat kita itu kalau belum kena masalah, belum kepentok itu belum Iya, sadar. benar, gitu. Mbak, ya. Mari kita kasihkan contohnya dulu ini Bu Dina. Apa masalahnya misalnya? Masalahnya biasanya merek ya. Yang paling dekat tuh biasanya merek. Jadi misalnya ada seseorang yang sudah menggunakan mereknya sejak lama, UMKM nih, Ya, UMKM sudah ya, ya. menggunakan mereknya sejak lama, tapi dia tidak mendaftarkan. Terus ternyata tiba-tiba ada UMKM yang baru ya datang gitu mendaftarkan. Ya. Nah ini siapa kalau Mbak Meta tahu nggak yang berhak mendapatkan mereknya nanti yang mana? Yang pertama kali mendaftar atau yang pertama kali menggunakan? Daftar. Pertama kali yang mendaftar kan? Ya, ya, gitu. ya, ya. Jadi ketinggalan gitu ketinggalan. Nah ini juga sebenarnya UMKM tidak bisa dipersalahkan demikian saja karena mungkin kekurangan informasi ya, belum tahu mengenai informasi-informasi bagaimana caranya atau mengetahui prinsip dari hak kekayaan intelektual itu. Ya, masih ke Bu Dina. Biasanya UMKM ini satu takut
Ada. 2, takut berbelit-belit. 3, apakah memang nanti aduh ini kan saya belum tentu besar. Saya kan masih harus berapa tahun lagi baru bisa sustain di situ. Bagaimana Bu Dina? Yang pertama, kalau transparansi tadi ya, itu karena sekarang pendaftaran merek dan pendaftaran HKI yang lain itu sudah melalui pendaftaran online gitu. Ini nanti yang mungkin Bu Evi bisa menjelaskan ya apa-apa persyaratannya dan yang lain. Jadi transparansi dan proses yang tadinya mungkin itu ditakutkan seperti itu, ada ini terus ada lama ya dan seterusnya. Dengan pendaftaran yang seperti ini sekarang itu kita harapkan itu tidak ada lagi yang seperti itu. Baik, pemirsa nanti kita akan mencoba menggali lagi informasi tentang tema kita kali ini, tapi untuk menguatkan lagi pembahasan kita, mari kita saksikan visual berikut ini. Dalam era konsumtif saat ini, pasar kita dibanjiri oleh ribuan produk yang terus bergerak secara dinamis. Setiap hari bermunculan merek-merek baru yang mencoba merebut perhatian konsumen. Persaingan inilah yang melahirkan inovasi sekaligus tantangan. Tidak jarang, sebuah produk yang sudah dibangun dengan penuh kreativitas dan kerja keras justru ditiru, bahkan diciplak oleh pihak lain yang hanya mengejar keuntungan secara instan. Disinilah hak kekayaan intelektual memberikan peran penting. Lantas, apa itu hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual adalah sekumpulan hak hukum yang diberikan kepada individu maupun badan usaha atas karya cipta, penemuan, serta tanda pengenal produk yang orisinal dan memiliki nilai komersial. Dalam ranah usaha mikro, kecil, dan menengah, HKI meliputi aspek penting seperti merek dagang, hak cipta atas sisa produk, rahasia dagang, hingga indikasi geografis yang melekat pada produk khas daerah. UMKM sendiri menjadi fondasi utama dalam perekonomian nasional. Tanpa perlindungan HKI, produk UMKM akan sangat rentan terhadap tindakan penciplakan, pencurian ide, maupun praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis disebutkan bahwa dalam hal terdapat merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, maka pemilik merek terdaftar dapat menggugat pelaku pelanggaran secara perdata dan atau pidana, baik gugatan ganti rugi dan permohonan penghentian penggunaan merek oleh pihak lain. Serta pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. Dengan kata lain, hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan hukum dan hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut. Salah satu kasus yang cukup dikenal adalah kasus merek sambal Dua Belibis. Usaha ini berawal dari usaha keluarga yang menyediakan sambal pendamping bakmi yang dirintis oleh Subandi Rahman. Setelah beberapa waktu, usaha ini sempat dilanjutkan oleh adiknya, namun kemudian diserahkan kembali kepada Subandi. Pada tahun 1997, Subandi berinisiatif untuk mendaftarkan merek Dua Belibis ke pengadilan sebagai perlindungan hukum atas produk sambal yang diproduksinya. Namun ternyata merek tersebut sudah terlebih dahulu didaftarkan oleh keponakannya. Akibatnya, dalam proses hukum yang berlangsung, Subandi kalah dalam sengketa merek dan dinyatakan tidak berhak atas kepemilikan merek Dua Belibis. Putusan tersebut berdampak besar terhadap usahanya. Subandi dilarang menggunakan merek Dua Belibis dalam kegiatan usaha dan diwajibkan menarik produk yang sudah beredar di pasaran dengan label tersebut. Pada akhirnya, Subandi berganti haluan dengan menjual sambal merek pohon cabai. Kasus ini menjadi contoh nyata pentingnya melakukan pendaftaran merek sejak awal agar pelaku usaha tidak kehilangan hak atas identitas produknya sendiri. Sebagai pilar utama perekonomian nasional yang tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga menghasilkan beragam produk unggulan berbasis kreativitas dan kearifan lokal, pemahaman terhadap eksistensi konsep HKI tentu menjadi poin penting bagi UMKM. Pelaku usaha perlu memahami bahwa merek yang terdaftar memiliki masa berlaku terbatas dan harus diperpanjang. Penting bagi pelaku UMKM untuk menyimpan dokumentasi dan bukti hukum yang lengkap terkait kepemilikan merek seperti sertifikat pendaftaran, bukti penggunaan, dan korespondensi terkait. Dokumen ini akan membantu saat timbul persoalan atau sengketa dalam usaha. Simak kelanjutan dari pentingnya pemahaman konsep hak kekayaan intelektual dalam Pro Justisia.
saja kita saksikan visual. Apakah sudah paham? Pasti belum, karena kita belum mengupas secara tuntas. Di Pro Justisia kita kupas lagi, kita ke Bu Evi. Kalau kita lihat tadi ada birokrasi yang ditakutkan, kemudian itu tadi berkaitan apakah mahal atau tidaknya. Bu Evi bagaimana? Baik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum memang sudah memberikan seluruh layanan atas kekayaan intelektual berbasis digital. Jadi Bapak Ibu, teman-teman bisa mendaftarkan kekayaan intelektualnya melalui dgip.go.id. Atau kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan ingin berkonsultasi, kami dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan senang hati untuk membantu Bapak Ibu. Banyak persyaratan-persyaratan mungkin atau kendala dalam mendaftarkan secara online yang tidak diketahui oleh masyarakat atau pelaku usaha, itu bisa berkonsultasi. Datang langsung ke kantor wilayah Kemenkum DIY yang ada di Jalan Gedong Kuning, kami pasti akan bantu. Dan juga kami juga bisa menyediakan layanan via telepon. Ada call centernya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu secara gratis. Ya. Bisa juga disimak di media sosial yang kami punya. Di situ ada layanan informasi terkait dengan kekayaan intelektual yang kami rangkum untuk memudahkan Bapak Ibu semua. Bu Evi, saya ini kan Ya. misalnya UMKM sibuk karena apa-apa sendiri ya, karena saya belum besar, tapi saya mempunyai visi yang besar. Apakah karena keterbatasan waktu dan lain-lain, ada jemput bola ke kami? Oh pasti. Jadi DJI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama dengan kantor wilayah mempunyai program yang namanya IP Clinic. Jadi ketika pelaku usaha atau masyarakat membutuhkan bantuan kami, tinggal disampaikan saja. Kami akan jemput bola, datangi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Gitu. Dan kita akan langsung bantu, bukan hanya mensosialisasikan bagaimana pentingnya pelindungan atas kekayaan intelektual, tapi langsung kami tentir Bapak Ibu mau daftar apa, mau daftar cipta yang nggak sampai 1 jam sudah dapat sertifikatnya. Bapak Ibu mau daftar merek yang sekarang dimudahkan baik dengan pembiayaan, jangan takut. Untuk UMKM pemerintah punya kebijakan khusus dengan memberikan harga yang lebih murah. Pendaftarannya hanya 500.000 gitu untuk satu UMKM. Apalagi kalau memang usaha Bapak Ibu itu ada beberapa yang serupa gitu. Jadi itu bisa difasilitasi dengan yang namanya program merek kolektif. Jadi 500.000 misalnya komunitas Bapak Ibu itu ada 10 akan mendaftarkan merek kolektifnya, jadi 500.000 dibagi 10. Akan lebih murah lagi. Berarti ada banyak bantuan ya, jangan khawatir. Pasti. Kita ada penanya ya yang sudah siap-siap untuk bertanya dengan narasumber saya di studio. Mari, permisi ibu-ibu, bapak-bapak. Saya akan membuka peluang seluas-luasnya. Pergunakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Oh, silakan. Mari. Mendekat, jangan menjauh, ya kan? Lagi takut-takut, Mas. Saya sudah SNI, sudah mendapatkan label halal juga. Silakan, dengan siapa dulu? Daniel. Mas Daniel dari? Mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Oh, rumahnya di mana, Mas? Di Medan. Oh, Medan? Jauh ya. Mari loh. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya lebih spesifik ke Bu Dina ya, sepertinya seperti pemaparan tadi. Ya. Nah, tadi bercerita tentang merek ya, Bu. Nah, mengapa sih pendaftaran merek itu menjadi langkah yang strategis untuk melindungi UMKM itu sendiri? Demikian? Iya. Cukup, Baik, terima kasih Mas Daniel, silakan. Nggak mau mendaftarkan saya juga. Usaha. Baik, ada lagi. Silakan, silakan kakak, mari. Ini saya juga melanjutkan pertanyaan dari pertanyaan sebelumnya. Ya. Sebenarnya apa saja sih jenis-jenis HKI yang relevan untuk UMKM? Dan mengapa hal tersebut itu penting untuk diketahui sama pelaku usaha? Bu Dina, Prof atau Mbak Evi? Mungkin spesifiknya ke Bu Dina. Bu Dina lagi, baik. Silakan Mbak. Ada lagi? Ya,
Narasumber saya 3. Mau tanya siapa dulu coba? Oh ya boleh sini. Mari, aduh takut-takut. Ya silakan, saya sudah ditangkar, tidak usah takut. Jadi saya Wilson Antoro, saya Saya kebetulan belum nanya kok sudah deket lagi. Iya. Namanya Wilson Antoro. siapa? Wilson Antoro. Oh ya, silakan. Ini pertanyaan ke Prof. Hawin. Gimana kalau misalnya suatu UMKM itu, Prof, dibajak mereknya oleh pihak lain? Mekanisme hukum apa yang perlu diambil? Apakah kita harus langsung gugat ke pengadilan, Prof? Gitu. Gitu saja. Baik, terima kasih. Silakan dijawab terlebih dahulu Ibu Dina. Pertanyaan nomor 1. Silakan. Ya, jadi tadi pertanyaannya mengapa pendaftaran merek itu menjadi langkah strategis utama gitu ya, Mbak Meta ya. Jadi karena pelindungan aset kekayaan intelektual terutama untuk hak merek, kan tadi seperti yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Ibu yang lain, tadi memberikan keamanan dan juga pertahanan ya bagi misalnya nanti akan ada peniruan ya ataupun pelanggaran-pelanggaran kekayaan intelektual yang lain terutama hak merek. Jadi misalnya ada pengusaha lain yang nanti menggunakan merek yang sama yang sudah didaftarkan tadi, maka si UMKM atau pengusaha yang sudah mendaftarkan mereknya nanti bisa melakukan upaya-upaya hukum. Baik. Gitu. Kalau bagian kita yang laku Bu Dina, misalnya saya laku tapi yang daftarin nggak laku. Berarti kan dia mau dompleng saya nih. Saya bisa gugat dia nggak? Yang saya nggak daftar. Nggak daftar. Ya, tetap nggak bisa. Nggak bisa. Kalau merek ini pada intinya adalah penggunaan tanda yang memiliki daya pembeda. Misalnya apa nih tanda-tanda UMKM merek ya. Merek misalnya untuk merek herbal atau jamu gitu ya. Misalnya sedap apa nih ya? Sehat sedap misalnya gitu. Sehat sedap. Tapi ini sehat sedap ini juga sebenarnya mungkin merek yang kurang bagus karena ini terlalu deskriptif gitu Mbak Meta. Jadi ada nanti UMKM juga perlu belajar mengenai merek-merek yang itu bagus ya, yang benar-benar memiliki daya pembeda yang kuat, ya. Sehingga nanti juga sulit untuk mungkin digunakan oleh atau ditiru oleh pengusaha-pengusaha yang lain. Baik, selanjutnya Ibu, pertanyaan nomor 2. Jadi pertanyaan nomor 2 adalah apa jenis-jenis HKI yang paling relevan gitu ya untuk UMKM. Jadi di sini dari 7 mungkin jenis HKI yang ada, itu hampir semua secara garis besar itu akan memberikan manfaat atau benefit bagi UMKM. Yang pertama yang paling mudah itu mungkin hak cipta. Ya. Hak cipta itu perolehannya atau pelindungan hukumnya itu secara otomatis Mbak Meta. Jadi yang nanti dilakukan administrasinya itu hanya pencatatan. Tapi pelindungan hukumnya sendiri sebetulnya secara otomatis pada saat ciptaan itu berwujud. Gitu. Itu yang paling mudah ya. Terus yang kedua yang tadi sudah banyak disampaikan adalah hak merek. Terus yang lainnya ada paten. Jadi ini mungkin untuk UMKM yang memiliki invensi di bidang teknologi, ini bisa teknologi yang sederhana, nanti menggunakan paten sederhana namanya. Terus yang lain rahasia dagang, tadi dicontohkan ada resep-resep atau formula masakan ya, dan juga mungkin formula-formula yang lain seperti minuman ya. Itu juga bisa nanti dilindungi dengan rahasia dagang. Dan kalau rahasia dagang itu tidak ada proses pendaftarannya juga. Jadi jangan khawatir bagi UMKM untuk merahasiakan itu ya, kita tidak perlu nanti melakukan pendaftaran yang itu mungkin ditakutkan akan membongkar ya rahasia-rahasia tersebut. Baik, Bu Dina kita potong terlebih dahulu karena kita akan mengajak pemirsa untuk mengikuti pariwara berikut ini. Anda masih bersama kami di Pro Justisia. Kita akan melanjutkan pertanyaan dan juga jawaban. Kita masih menunggu jawaban dari Prof. Silakan Prof dijawab tadi. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Apabila ada UMKM yang punya merek dibajak orang lain bagaimana?
apakah harus langsung ke pengadilan? Ya. Ya. Jadi misalnya ada yang merek Pak Budi misalnya, Ya. ayam dan bebek Pak Budi dibajak orang lain, ada warung yang juga bermerek Pak Budi tanpa izin. Maka pertama kali harus dicek dulu apakah Pak Budi itu terdaftar atau tidak. Karena tadi sebagaimana Budina katakan bahwa merek hanya dilindungi kalau terdaftar. Baik. Gitu. Dicek dulu pendaftarannya. Kalau terbukti Ya. sudah terdaftar kemudian dibajak, Ya itu. Setelah itu setelah dicek ada sertifikat merek. Ya setelah itu kemudian dikumpulkan bukti pembajakan dulu. kita ke pengadilan. Ya belum. Setelah itu baru somasi. Oh, disomasi dulu. Somasi dulu. Saya Beri nggak sabar, peringatan dulu, saya ya. mau langsung tak Ya, kejar harus saja. ya, peringatan dulu, hentikan ya, penggunaan merek saya. Setelah itu baru mediasi. Aduh, lama ya. Mediasi atau negosiasi. Ya, toh? Somasi, Ya. mediasi, negosiasi. Ya. Setelah nggak bisa, misalnya dengan mediasi gagal, ya sebaiknya bisa ke pengadilan niaga. Gugatan Oh, ke pengadilan baik. niaga. Ada tingkat-tingkatnya. Ya, kita akan kembali mengajak penonton di studio. Mari, silahkan. Dengan siapa? Zara. Mbak Zara dari mana? Dari Surabaya. Oh, mau bertanya dengan? Saya izin bertanya dengan Prof. Hawin. Baik, silahkan. Oke, jadi Prof. Hawin saya izin bertanya, kalau misalnya nih ternyata pelaku UMKM-nya inilah yang mendaftarkan atau bukan, maksud saya pelaku UMKM ini yang menggunakan merek atau karya milik orang lain yang ternyata sudah terdaftar. Itu nanti langkah-langkah konsekuensi hukumnya akan seperti apa ya, Prof? Terima kasih. Baik, sama-sama. Mbak Zara, silakan. Ada lagi, satu lagi. Dengan siapa? Naura. Mbak Naura. Dari mana Mbak Naura? Dari Depok. Oh, dari Depok. Silakan Mbak Naura. Mau bertanya dengan siapa? Ibu Evi. Bu Evi, silakan. Saya mau tanya terkait bagaimana cara Kanwil untuk mengatasi rendahnya jumlah literasi HKI, khususnya dalam pelaku UMKM yang ada di daerah, Ibu. Dan juga Tidak apa-apa. Enggak apa-apa. apa yang dilakukan jika ada UMKM yang mendaftarkan HK mereknya, lalu ada pihak lain yang merasa terganggu atas pendaftaran itu, dan apakah Kanwil ikut berperan dalam mediasi tersebut? Baik, terima kasih Mbak Naura. Ya, oh oleh-oleh dapat, silakan. Ya, silakan Prof dijawab pertanyaannya. Prof dulu. Kalau ada UMKM membajak merek orang lain, ya sanksinya nanti ya bisa digugat ya. Ya bisa digugat, dan kalau pidana bisa dipenjara 5 tahun dan maksimal denda 2 miliar. Maka hati-hati ya, hati-hati, sebaiknya jangan bajak ya. Biasanya juga tadi diberi somasi dulu, ya toh. Harus menghentikan. Kalau nggak bisa tadi ya mediasi, negosiasi. Kalau gagal ya mereka bisa gugat ke pengadilan tadi, pengadilan niaga dulu misalnya, minta ganti rugi. Ganti ruginya biasanya mereka meminta seenaknya, berapa gitu ya. Ya oleh karena itu ya jangan sampai bajak. Prof, kalau misalnya gini Prof, GUSI, GUSI dengan GUSSI, kan beda tapi mirip, boleh nggak? Ya nggak boleh. Hah? Jadi merek itu Ya kok nggak boleh toh Prof, ya itu boleh Prof. Melanggar itu ada 2, Ya. melanggar mirip dan melanggar persis. Oh, melanggar mirip, tapi kan China sekarang kan gitu Prof. Ya. Itu nggak boleh ya? Ukurannya apakah confusing atau tidak? Membingungkan atau Ya. tidak? Apakah konsumen itu ketika mau lihat 2 merek yang mirip tadi, Ya. bingung tidak? Kalau bingung berarti ada pelanggaran. Oh baik, nanti kita bahas lagi Bu Evi, silakan. Baik, terima kasih terkait dengan pertanyaan literasi
Kanwil Kemenkum bekerja sama dengan dinas-dinas terkait serta pemerintah daerah dan juga universitas untuk menggelar berbagai edukasi. Salah satunya berupa sosialisasi, bintek, workshop, itu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat pada umumnya dan khususnya adalah pelaku usaha atau UMKM bagaimana punya kepedulian untuk melindungi karya atau inovasinya melalui pelindungan kekayaan intelektual gitu. Jadi itu yang terus kami bangun dan juga Kanwil Kemenkum sendiri punya program bisa disimak di live IG kami ataupun podcast yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum. Itu merupakan salah satu cara kami untuk menjembatani adanya penambahan wawasan bagi masyarakat terkait dengan layanan kekayaan intelektual. Itu mungkin Mbak. Ya. Bu Dina, saya mau tanya satu lagi. Sebagai UMKM, saya harus mana dulu? Mendaftarkan kekayaan intelektual, sertifikat halal, sertifikat BPOM, atau yang mana dulu? Ceng, ayo. Orang kepeane. Ya, mana karena banyak sekali pelaku UMKM ini harus mikir, Bu. Mungkin yang paling penting adalah usaha ya, surat izin untuk usaha dulu. Terus mungkin dimulai yang kalau menurut saya yang strategis adalah pelindungan terhadap bisnis atau usahanya. Yang terpenting yaitu adalah merek tadi. Baik. Ya. Terus nanti baru karena untuk halal dan seterusnya kan nanti persyaratannya mungkin lebih akan lebih kompleks ya. Baik. Jadi nanti kalau mungkin bisnisnya sudah berjalan sudah lebih steady nanti bisa diurutkan dari situ. Baik, kita nanti akan bahas kembali pemirsa, namun sebelumnya kami akan mengajak Anda mengikuti pariwara berikut ini. Sudah dinyanyikan tadi hitam putih apabila dikaitkan dengan lagu itu adalah kenangan, namun hitam putih sering kali dibahas atau dikaitkan dengan hukum di keseharian kita sehari-hari. Baik, kita masih ada tadi yang belum kita jawab ya Bu Evi. Ya. Silakan, ini tentang sengketa ya Bu Evi. Ya, baik. Terkait dengan sengketa, Bapak Ibu apabila ada permasalahan khususnya terkait dengan merek, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki layanan untuk membantu Bapak Ibu melakukan mediasi terhadap para pihak yang bersengketa gitu. Jadi memang seperti yang disampaikan Prof tadi bahwa mediasi ini punya peran penting, bukan hanya dari
litigasi tapi juga non litigasi. Dua proses hukum ini pastinya membutuhkan hasil mediasi yang sebelumnya kalau memang tidak ada kesepakatan baru bisa diajukan ke pengadilan. Jadi itu meminimalisir sebenarnya. Pendampingan berarti. Ya, pendampingan untuk mediasi dua belah pihak yang bersengketa. Pakai biaya enggak ya Bu? Pastinya gratis. Oh pastinya gratis. Pasti kalau gratis langsung saja berbondong-bondong. Jangan juga dong. Jangan. Artinya berarti, kan banyak sengketa nanti. Iya, berarti Jangan kalau juga. ada masalah langsung saja bisa dibantu, jangan khawatir. Ya, baik. Bu Dina ada Sikot. Sikot ini nanti perannya apa ini Bu Dina? Ya, Sikots ini adalah pusat kajian yang salah satunya topik kami adalah meneliti dan juga mengkaji dan juga melakukan pengabdian masyarakat di bidang hak kekayaan intelektual Mbak Meta. Jadi masyarakat, UMKM atau siapapun yang ingin ya mendapatkan knowledge ataupun mungkin ingin sharing dengan pengalaman-pengalaman terkait hak kekayaan intelektual bisa datang ke Fakultas Hukum UGM, Pusat Kajian Sikots. Dan di Sikots ini ada peneliti-peneliti tidak hanya HKI saja, tetapi ada di bidang hukum persaingan usaha dan juga mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk tadi mediasi, negosiasi ya, dan mungkin arbitrase seperti itu. Jadi, Banyak yang sudah menggunakan Sikot. Kalau untuk konsultasi dan untuk melakukan penelitian banyak kerjasama yang sudah dilakukan. Penelitian, Pengabdian masyarakat juga. penelitian, pengabdian masyarakat Dan pendidikan. Pendidikan, Iya. penelitian yang kalau dilihat sekarang yang kira-kira tentang hak kekayaan intelektual yang sering dilakukan, yang salah. yang sekarang sering dilakukan itu yang terkait dengan artificial intelligence ya. Ya, AI ataupun teknologi-teknologi yang terbaru, juga terkait dengan pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, ekspresi budaya tradisional, itu yang merupakan kekuatan dari Indonesia Mbak Meta. Dan itu masih banyak atau masih mengalami kelemahan-kelemahan dari pelindungan hukumnya, baik dari sisi internasional maupun dari kekayaan intelektual. Tapi hukum kita membacking itu nggak sih sebenarnya tentang atau kita masih kekurangan pasal-pasal hukum tentang hak? Jadi dari peraturan-peraturannya juga masih belum memenuhi ya. Dan juga sebetulnya di diskusi di forum internasional itu juga masih belum kuat pelindungannya. Baik. Prof, kalau misalnya kita mau ekspor bagaimana Prof? Ya, jadi HKI itu fungsinya adalah memberikan insentif kepada pemegangnya. Dengan insentif kemudian akhirnya akan timbul kreativitas untuk membuat produk-produk yang baru ya dan diekspor. Gitu. Nah, oleh karena itu perlindungan hukum tidak hanya untuk di Indonesia ya ke negara lain. Ya. Maka perlu mendaftarkan ke negara lain juga. Oh? Ya. Kalau kita sudah ekspor ya kita perlu daftarkan merek kita ke negara lain. Supaya kita bisa gugat pembajak di negara lain juga. Karena kita perlu melindungi juga di negara lain. Oleh karena itu orientasi UMKM seharusnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tapi harus ekspor juga. Baik. Supaya mereka menjadi besar dan bisa menggunakan HKI secara baik. Baik. Saya ke Bu Evi. Bu Evi, kalau misalnya saya punya produk begitu ya, katakanlah saya jadi ingat karena itu misalnya kerajinan. Desainnya apakah saya satu saya daftarkan atau bagaimana? Iya dong. Oh iya? Iya, karena kan nanti akan dilihat kan harusnya memang didaftarkan secara detail gitu. Bisa juga nanti kami akan bantu melihatnya apakah ini condongnya ke patennya dulu misalnya. Atau ini mereknya yang perlu kita lindungi terlebih dahulu gitu. Nanti kami akan memberikan alternatif solusi bagi Bapak Ibu, masyarakat maupun pelaku usaha. Baik, Bu Dina, kalau misalnya kita kongsi, ini banyak sekali kan yang kongsi terus pecah kongsi. Merek dagangnya bagaimana? Nah itu memang banyak tuh menjadi permasalahan kayak gitu ya Mbak. Jadi biasanya merek kalau badan hukum itu nanti dimiliki atau namanya adalah badan hukumnya. Berarti nanti kalau misalnya pecah kongsi
Ya tergantung dari pecah kongsi itu siapa yang nanti akan atau yang mewakili dari badan hukum tersebut. Kita berarti harus punya PT, CV atau enggak? Ya tidak harus. Kalau misalnya UMKM, kan sekarang UMKM bisa juga PT kan, PT perseorangan seperti itu. Ya. Tapi kalau tidak pun bisa nanti atas nama pemiliknya. Kalau misalnya kayak suami istri, Kalau suami istri gimana? bisa. Kemudian itu haknya itu kemana nanti? Itu juga harus waktu kita pendaftaran harus sudah ditulis kalau kita berpisah dia akan dapat apa gitu. Apa bagaimana Bu Dina? Kalau seperti itu ya nanti PT misalnya badan usaha itu sebenarnya siapa yang mendirikan atau miliknya siapa? Kan tergantung nanti dari bentuk-bentuk badan usahanya juga kan Mbak berarti. Baik. Ya. Terus karena nanti kalau misalnya bercerai ada harta ya, harta gonogini gitu atau yang ini nanti akan menjadi miliknya siapa itu Baik. kan. Ini ya, karena kita sudah itu ada harus di kita akhir analisis. acara, Bu Evi ada yang akan disampaikan dengan pemirsa? Baik, Bapak Ibu, ayo lindungi kekayaan intelektual Bapak Ibu, inovasi, kreativitas Bapak Ibu sebelum terjadi sengketa. Baik, Bu Dina ada yang akan disampaikan dengan pemirsa? Meng-highlight tadi yang Bu Evi juga sampaikan, pepatah lama sedia payung sebelum hujan. Ya, sedia payung sebelum hujan, badai, topan, sekarang kan ekstrim cuacanya pemirsa. Silakan Prof. Jadi usaha mikro kecil menengah perlu punya ini bagian yang tiap hari itu memikirkan HKI. Oh, ada sendiri ya? Ada sendiri. Ya, jadi harus profesional lah. Tiap hari ingin mengetahui apakah ada pembajak merek saya, apakah saya perlu mendaftarkan. Nah, itu. Baik. Ya, UMKM intinya harus lebih aware, lebih profesional lagi. Semoga ini bermanfaat bagi Anda. Kita akan berjumpa kembali di pembahasan mendatang di Pro Justisia. Terima kasih Prof, Bu Dina, dan Mbak Evi telah hadir di Pro Justisia. Semoga bermanfaat. Kita ketemu kembali di edisi mendatang dengan bahasan yang berbeda. Selamat sore, sampai jumpa. Bersama